Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang udah sering banget mampir di channel ini, Bunda ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, Bunda ucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya Bunda dari KH Family. Ya, kali ini Bunda membahas tentang decluttering. Nah, di sini siapa yang mau mendecluttering barang, tapi kita bingung mau mendeclutter dari mana dulu nih, dari barang-barang apa dulu nih. Nah, kali ini Bunda mau membahas 15 barang yang bisa kita declutter dari sekarang. Yuk kita simak. Yang pertama adalah pakaian. Nah, pakaian ini banyak ya teman-teman, bisa jilbab, baju, celana, rok, dan segala macam yang berbentuk kain lah ya teman-teman. Coba kita buka lemari kita lihat ada nggak nih baju yang udah nggak dipakai, ada nggak nih pakaian-pakaian kita yang emang udah nggak dipakai lagi. Sebenarnya baju-baju itu udah nggak muat nih di kita, tapi masih kita simpan aja di lemari. Nah, saatnya sekarang kita untuk mendeclutter barang-barang itu. Yang kedua adalah sepatu. Nah, di sini siapa yang kalau melihat sepatu itu nggak tahan harus beli, yang pada akhirnya rak sepatu atau lemari sepatu kita itu penuh gitu aja ya teman-teman. Terus ketika kita lihat lagi ternyata banyak banget loh sepatu atau alas kaki yang udah nggak kita pakai lagi. Yang kita lihat ternyata udah nggak suka sama modelnya. Oh ternyata malah bahkan sampai solnya lepas dan segala macam. Nah itu harus kita declutter dari sekarang. Karena apa teman-teman? Kalau nggak kita declutter cuma menuhin tempat aja. Yang ketiga adalah kalau tadi sepatu, kalau sekarang tas. Nah ini biasanya ibu-ibu nih ya, para wanita-wanita yang sangat amat suka dengan tas. Kita lihat lagi nih tempat tas kita, wah banyak banget dong tas-tas kita, bahkan mungkin ada lebih dari 10. Dan kita lihat lagi, ternyata yang kita gunain ya itu aja ya tasnya. Nah sekarang adalah waktunya kita untuk mendeclutter tas. Yang keempat adalah hanger baju. Dan ini Bunda ngalamin banget ya teman-teman. Hanger baju itu sampai banyak banget. Ada yang kayu, ada yang kawat, ada yang besi, ada yang plastik, sampai warna-warni. Dan padahal kita tahu ya teman-teman, ketika kita jemur baju atau kita gantungin baju itu kita udah bisa mengira-ngira lah ya seberapa sih baju yang kita akan gantung, seberapa hanger yang kita butuhkan. Tapi ya gitu aja, tetap aja banyak hanger yang nyantol di jemuran atau nyantol di lemari baju, dan padahal itu kan nggak kita gunakan. Kalau kita kasih ke orang lain itu mungkin masih bisa lebih dimanfaatkan. Yang kelima adalah mainan anak. Nah ini banyak banget pasti yang ngerasain setelah memiliki anak. Karena apa? Di pojokan ada, di kamar ada, di segala ruangan itu ada mainan anak. Dan ketika kita lihat lagi, mainan anak banyak yang udah rusak loh, dan udah nggak digunain sama anak-anak kita. Nah sekarang adalah saat yang tepat untuk mendeclutter mainan anak. Yang keenam adalah peralatan makan dan peralatan masak. Bunda ngalamin banget ya teman-teman, dan Bunda udah pernah cerita kalau Bunda dulu pernah punya banyak banget peralatan makan dan peralatan masak. Dan itu memang harus dideclutter teman-teman, karena kalau nggak dideclutter pasti berdebu yang pertama. Yang kedua pasti ya cuma menu-menuin tempat gitu aja. Terus banyak juga pasti dari kita yang punya blender rusak, oven rusak, kompor rusak bahkan, tapi masih kita simpen. Nah itu harus dideclutter sekarang juga ya teman-teman, biar nggak penuh rumah kita sama barang-barang yang memang udah rusak. Yang ketujuh adalah makanan atau bahan masakan yang sudah expired atau udah busuk. Nah kita lihat lagi nih, kita buka kulkas kita buka pantry kita, mana bahan makanan atau bahan masakan atau bahkan makanan yang udah kita masak tuh udah nggak bisa dimakan, udah expired gitu aja. Nah sekarang kita buang aja, kita keluarin aja, biar kulkas kita, pantry kita, dapur kita itu bersih, nggak bau sama makan-makanan yang memang udah nggak bisa kita konsumsi lagi. Yang kedelapan adalah barang-barang elektronik. Nah barang-barang elektronik ini macam-macam ya teman-teman. Ada HP, ada TV, ada laptop, dan segala macam barang-barang elektronik lah ya di rumah. Bahkan sampai kabel-kabel nih. Banyak mungkin dari kita yang punya barang-barang elektronik yang udah nggak kepake ya teman-teman. Terutama kabel sih ya teman-teman. Kalau Bunda perhatikan gitu ya, Bunda juga dulu sebelum menjalani pola hidup minimalis, Masya Allah di rumah itu banyak banget kabel-kabel rusak, kabel-kabelnya udah nggak bisa digunakan tapi masih disimpan gitu aja loh teman-teman. Nah lebih baik kita keluarin daripada rumah kita penuh dengan barang-barang elektronik yang memang udah nggak bisa dipakai ya teman-teman.
Yang kesembilan, buku atau kertas-kertas. Ayo, di sini siapa yang masih nyimpen buku-buku SMA, buku-buku kuliah, atau bahkan buku SMP dan buku SD masih kita simpen di lemari? Itu saatnya kita keluarin sih teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Anak-anak kita itu udah nggak akan pakai lagi buku kita karena ya pelajarannya udah beda. Terus juga waktunya dia sekolah sama waktu kita sekolah dulu itu kan lama banget ya teman-teman. Itu udah berbeda lah gitu. Jadi lebih baik dikasihin ke orang lain biar lebih bermanfaat, atau memang kita keluarkan aja gitu ya teman-teman. Terus juga buat teman-teman yang memang suka baca kayak Bunda sama Ayah itu, kita sering banget beli buku, dan kalau Bunda terutama belinya tuh sering banget novel, dan kami itu kalau udah kita baca ilmunya udah kita serap nih, kita keluarin aja gitu ya, daripada di rumah numpuk nggak kita gunakan. Terus cuma ya mangkrak gitu aja ya teman-teman, secara fungsi sudah tidak kita gunakan secara maksimal, ya udah kita keluarin aja. Yang ke-10 adalah kardus bekas. Ayo, di sini siapa yang beli sepatu tapi kardusnya masih disimpan? Atau siapa yang habis pindahan tapi kardusnya masih disimpan? Atau kita habis beli barang-barang elektronik tapi kardusnya masih disimpan? Lebih baik dikeluarin aja deh gitu ya teman-teman. Toh kalau misalnya barang-barang elektronik kita gunakan memang sampai rusak. Terus kalau sepatu-sepatu nih yang paling Bunda sering temui, bahkan Bunda pun masih mengalami gitu ya teman-teman. Kadang tuh kardusnya tuh kita simpen, kita taruh gitu di atas rak sepatu sampai numpuk tinggi banget gitu. Dan menurut Bunda itu nggak penting banget sih gitu ya teman-teman. Toh kita pakai sepatu sampai rusak gitu. Kalaupun nantinya nggak akan kita gunakan, akan kita kasih ke orang lain, ya udah nggak masalah. Kita kasih tanpa kardusnya kan nggak masalah. Asal sepatunya dibersihin gitu. Jadi menurut Bunda alangkah lebih baiknya kardus-kardus itu kita keluarin aja daripada menu-menuin rumah kita. Yang ke-11 adalah home decor atau perintilan rumah. Ya ini Bunda ngalamin banget teman-teman. Aduh Masya Allah, Bunda tuh dulu ketika suka banget rumah diapa-apain gitu ya, ditempel-tempelin yang pada akhirnya terlalu banyak gitu ya. Dan ketika Bunda lihat rumah terlalu banyak ditempelin juga malah jadi kotor, akhirnya ya udah numpuk gitu aja di rumah. Nah itu perlu banget sih dikeluarin, daripada buat apa gitu ya, buat apa di rumah cuma mangkrak gitu aja gitu. Atau kita kasihin aja tetangga kita atau saudara kita yang memang lagi suka home decor, siapa tahu ada yang mereka suka dan bisa mereka gunakan untuk di rumah mereka. Yang ke-12 adalah make up, sampai expired, sampai nggak sampai berdebu gitu ya teman-teman. Dan itu Bunda dulu ngalamin banget ya teman-teman. Bunda beli make up banyak, padahal ya jarang banget pakai make up gitu ya. Terus juga bisa beli blush on itu bisa 2-3, padahal blush on itu kan jarang banget dipakai, dan ketika dipakai pun ya hanya so-so aja gitu ya, maksudnya nggak mungkin sampai habis. Nah itu perlu banget sih dikeluarin. Karena apa teman-teman? Karena ketika sudah expired kita gunakan, itu kulit kita bakal rusak. Atau misalnya expired tetap kita taruh aja di situ, ya udah lemari kita atau tempat make up kita ya penuh aja sama barang-barang yang memang sebenarnya udah nggak dipakai. Terus kalau misalnya yang belum expired bisa kita kasihin ke orang lain yang fungsinya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ke-13 adalah skincare. Nah ini mungkin sama ya teman-teman dengan makeup yang tadi. Kita beli banyak terus nggak kita gunakan, sampai expired nggak kita buang-buang. Terus juga skincare itu kita beli misalnya, tapi nggak cocok nih di kulit kita, tapi kita diemin aja gitu aja di rak kita. Apa gitu, cuma kita taruh di atas rak tapi nggak kita gunain. Padahal kalau misalnya itu kita kasih ke orang lain yang memang kulitnya cocok, ya udah itu lebih manfaat kan bagi mereka daripada kita taruh gitu aja. Yang ke-14 adalah bantal. Punya bantal ketika dulu masa kecil kita gunakan dan sampai sekarang masih ada. Atau bantal-bantal yang memang sudah bahasa Jawanya itu udah kempot gitu loh teman-teman, tapi masih ada di rumah kita gitu. Padahal itu lebih baik dikeluarin sih ya, daripada buat apa gitu di rumah. Ya dipakai juga udah nggak enak, terus juga menurut Bunda juga udah kotor. Kita keluarin aja lah gitu, buat apalah di rumah. Jadi buat teman-teman yang masih punya bantal yang udah kotor atau yang udah kempot gitu, mending dikeluarin aja ya teman-teman. Toh mungkin sudah ada pengganti bantal yang baru gitu ya teman-teman. Nah yang ke-15 adalah spare part kendaraan.
Di sini mungkin bapak-bapak ya yang lebih tahu. Kalau misalnya nih kita habis ganti spion tapi spion yang lama masih ada di rumah, terus ditaruh gitu aja, atau misalnya oli-oli yang udah nggak digunakan tapi tetap masih ada, akan sampai kaleng-kaleng oli yang udah habis nih, udah nggak ada isinya tapi masih aja mangkrak di situ gitu ya, itu lebih baik dikeluarin sih teman-teman, karena buat apa nggak kita gunain lagi. Jadi daripada menu-menuhin garasi, ya udah kita keluarin aja gitu ya, biar bersih semuanya. Nah itu tadi teman-teman 15 barang yang bisa kita declutter dari sekarang. Semoga 15 barang yang Bunda sebutkan tadi bisa menjadi petunjuk teman-teman kalau teman-teman mau mulai mendeclutter barang dari sekarang. Yuk teman-teman, kita sharing di kolom komentar barang-barang apa aja yang bisa kita declutter dari sekarang, biar Bunda bisa belajar juga dari teman-teman semua. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel kami. Cukup sekian video kami kali ini, semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.